Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik dan juga menginspirasi. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pilih Masuk Islam. Mantan pendeta ini rela tinggalkan harta dan keluarganya. Kisah spiritual dari seorang yang mendapatkan hidayah datang dari mantan pendeta ini. Di saat banyak dari sebagian orang rela mengorbankan iman demi mengejar dunia, tetapi kisah Ibnu Mas'ud, seorang mu'alaf dari Mojokerto, Jawa Timur, membuktikan bahwa iman tak bisa dibayar dengan apapun di dunia. Diketahui, Mas'ud merupakan mantan pendeta di sebuah gereja ternama di Mojokerto, Jawa Timur. Gerejanya pernah dibom teroris hingga menewaskan seorang anggota Banser NU yang siaga mengamankan gereja. Tapi Mas'ud selamat dari insiden itu karena buru-buru melarikan diri. Siapa sangka Mas'ud justru memeluk Islam. Mas'ud mendapat hidayah setelah melihat bintang berbentuk lafaz Allah di langit pada malam hari. Pria bernama asli Abraham Agus Setiono itu lalu datang sendiri ke pondok pesantren Lirboyo, Kediri untuk menyatakan keimanannya. Mas'ud pun bertemu dengan almarhum Kiai Haji Idris Marzuki, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Sosok kiai harismatik itu seketika membuat tubuhnya gemetar, air matanya deras. Sang kiai merangkulnya hangat. Di hadapannya, Mas'ud berucap syahadat. Pas ucapkan kalimat syahadat sempat kesulitan, tapi juga bahagia, katanya. Kiai Haji Idris kemudian mengganti namanya dengan Ibnu Mas'ud atau Mas'ud, yang artinya anak beruntung. Mas'ud memang merasa sangat beruntung. Ia bersyukur memperoleh nikmat yang tiada tara, yakni iman kepada Allah. Karenanya ia tak memberati dunia lagi setelah beriman. Ia tak segan menceraikan istri tercinta yang telah puluhan tahun menemani hidupnya. Ia pun ikhlas melepas darah dagingnya. Alasannya mereka enggan mengikuti ajakannya untuk memeluk agama Islam. Baginya iman tak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini, bahkan keluarga sekalipun. Karenanya ia tak ragu berucap selamat tinggal kepada orang-orang tercinta. Bukan hanya keluarga, Mas'ud meninggalkan segala hasil jerih payahnya. Seluruh harta termasuk rumah mewah dan mobil ia tinggalkan. Ia memutuskan menutup masa lalunya total. Saya tinggal semua total, karena saya punya keyakinan di kehidupan yang baru semua harus baru, katanya. Suatu ketika, Mas'ud meminta izin kepada Kiai Haji Idris untuk ikut Kiai Asy'ari Muhammad Al-Hasani atau Gus Hari, ulama muda asal Kebumen, Jawa Tengah. Sang Kiai merestui dan meminta Hari untuk membimbing mu'alaf itu agar imannya terus terjaga. Mas'ud pergi tak membawa bekal, kecuali beberapa setel baju dari pesantren Lirboyo. Ia tinggal di pesantren yang diasuh Gus Hari, Pondok Pesantren Al-Hasani, Desa Jatimulyo, Alian, Kebumen. Di usianya yang semakin senja, Mas'ud masih bersemangat mempelajari Islam. Ia membaur dengan santri lain untuk belajar Al-Quran hingga kitab kuning yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren, antara lain kitab fikih Fathul Qorib. Semakin dalam ia mempelajari Islam, Mas'ud mengaku keimanannya semakin mantap. Baca Al-Quran sedikit-sedikit sudah bisa, katanya. Jika dulu ia berjaya saat menjadi pendeta, kini ia hanya warga biasa. Tapi Mas'ud tak pernah menyesalinya. Gemerlap dunia hanya sekilas atau fana baginya. Terpenting bagaimana ia bisa menjaga iman dan memperbanyak amal di sisa umurnya. Karenanya ia tak segan menjalani pekerjaan apapun asal halal.
Di luar aktivitasnya memperdalam agama Islam dan membersihkan makam, Mas'ud masih ulet bekerja. Ia dipercaya menjadi tukang kebun di sekolah. Selain itu, Mas'ud juga tak canggung menjadi pemulung. Ia memungut barang rongsok di tempat sampah yang bisa ditukar dengan rupiah. Bagaimanapun, ia harus bisa mencukupi kebutuhan dasarnya sebagai bekal untuk ibadah. Mas'ud memang kini tidak punya apa-apa. Kehidupan ekonominya telah berbalik. Tapi ia percaya di balik kesusahannya, Allah memberikan yang terbaik baginya. Dulu harta mewah, semua ada, istri cantik. Sekarang secara manusia saya miskin, tapi hati saya kaya. Hidup saya nyaman sekarang, katanya. Mas'ud pun merasa anugerah Allah kembali datang padanya. Di usianya yang sudah kepala 5, ia dipertemukan dengan gadis salehah yang bisa menerima kekurangannya. Saryasih, 30 tahun, gadis yang memiliki usaha warung, kini telah menemani hari-harinya yang sepi. Keduanya telah terikat janji suci. Tak sekedar mendampingi, sang istri pun setia mengajarinya membaca Al-Quran. Mas'ud masih memiliki cita-cita yang belum terpenuhi. Bukan urusan duniawi pasti. Sebagaimana keinginan setiap umat Islam, ia pun ingin sekali pergi haji ke Baitullah untuk menyempurnakan rukun Islam. Insya Allah saya ingin ke Baitullah, katanya.